Oke, langsung aja. Bau melati, udah. Oke, udah, ini bau wangi banget. Hai guys, kembali lagi di Virgo Putri Erika. Di video kali ini gue berada di rumah mewah yang terletak di tengah-tengah kota Semarang. Dan diduga rumah ini sudah terbengkalai kurang lebih 20 tahun guys. Dan banyak sekali barang-barang yang ditinggalkan di dalam rumah ini. Salah satunya adalah mobil Jeep warna merah yang ada di belakang gue ini. Jadi nanti gue bakalan masuk, bakalan ekspor sampai ke lantai 2. Jadi kalian harus tonton video ini sampai akhir. Dan katanya ada satu penampakan yang sering banget memunculkan diri, yaitu kuntilanak yang ada di lantai 2. Dan yang ngomong itu adalah security yang sering keliling komplek ini guys. Gak usah pakai lama, kita langsung aja kupas tuntas rumah mewah ini ke dalam yang katanya sangat angker. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita masuknya lewat jendela kamar ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akses satu-satunya itu lewat jendela. Dan tenang aja, gue udah izin sama security dan warga sekitar. Mereka mungkin seneng ya dengan kedatangan gue atau explorer lainnya. Karena rumah ini tuh kayak ditengokin gitu, kayak dijengukin. Gak yang kosong-kosong banget. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita aman, nanti kita akan bongkar semuanya. Guys, gue sekarang udah ada di kamarnya, yang dimana ini akses masuk, cuma satu-satunya akses masuk. Dan ini masih luas banget dalam-dalamnya ya guys. Jadi rumah ini tuh dibangun pada tahun 90-an gitu. Dan pernah ditinggali oleh satu keluarga menikah dengan orang Eropa gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, rumah ini mulai terbengkalai karena suami dari pemilik rumah ini meninggal dunia. Dan suaminya itu adalah orang Eropa. Dan istrinya sudah pulang ke kampung halamannya yang kita nggak tahu di mana gitu. Terus kalau kalian tanya anaknya di mana, nggak ada yang tahu. Oke, ini gue langsung menemukan sebuah sertifikat tahun 2001 guys. Ini sertifikatnya sertifikat 2001-an. Oke, lanjut. Ini ada meja rias. Ya, yang dimana masih banyak buku-buku property of Islam, kartu nama dan lain-lain. Ini ada bantal-bantal juga, pakaian dan lain-lain. Rumah ini tuh ada di dalam komplek, termasuk komplek elit lah ya di Semarang. Nah, ini gue keluar dari kamar, ini langsung ke ruangan tengah. Kalau kalian bisa lihat bangunan ini secara keseluruhan, bangunan ini tuh kayak rumah mewah yang banyak banget ruangan-ruangannya gitu loh guys. Guys, di sebelah kanan gue banyak sekali ruangan juga, ada tangga. Di sebelah kiri gue juga ini ada tangga dan itu masih ruangan-ruangan lagi. Yang menarik perhatian gue tuh di sebelah sini. Pas aja kita kesini, ini bisa kalau ada guci-guci ini ada isinya ini. Ini karena habis hujan ya guys, jadi sering terdengar suara air. Di belakang situ tuh kayaknya ada pohon deh. Ada pohon yang udah merambat gitu guys. Itu jamnya udah pasti udah mati itu jamnya. Ini tuh dulunya sofa ya, tapi karena udah terbengkalai puluhan tahun jadi ya sudah termakan usia gitu. Jadi udah hancur, platformnya juga udah turun ke bawah, dan ini sofanya juga udah hancur. Nah, di sini juga ada lemari tua. Ini juga ini badut gak sih? Punya anak kecil gak sih? Supaya banyak banget buku-buku loh. Buku-buku luar negeri, Down the High. Tapi ini kayaknya udah ini deh, hancur. Pasti pakai sarung tangan guys, ingetin gue pakai sarung tangan. Ini bagian luarnya. Ada pohon yang sangat besar ya guys ya di sini. Dan ini ada sebuah foto seorang perempuan ya guys. Tapi udah hancur, udah nggak kelihatan malah. Mungkin pemilik dari rumah ini. Si suaminya itu orang Eropa, si ceweknya orang Indonesia. Ini kita mau menuju ke bagian belakang ya guys. Yang dimana ini ada tangga mengarah ke atas. Itu juga ada tangga. Mungkin sama ya, nanti terus ketemu di tengah gitu. Itu di situ. Oh, mungkin dulunya ini taman kali ya. Ya nggak sih? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini taman gitu guys, outdoor. Terus langsung nyambung ke dinding sebelah. Lalu gue kaget sama bayangan gue sendiri. Ini tuh kayak ruangannya tuh kecil gitu loh guys. Nggak yang los gitu. Tapi bagus. Ini pasti zaman dulu bagus banget ini. Pada tahun 90-an ini adalah salah satu rumah bisa dikatakan crazy rich. Bagus ini.
mesin jahit zaman dulu yang berisik banget tuh loh kalau ini. Terus bagian sini gak tahu apa, seperti kamar. Nah, ini kita mau menuju ke kamar yang belakang yang kemungkinan ini adalah kamarnya Mbak ya guys ya. Atau dapur. Tapi dapurnya termasuk sempit ya guys ya. Ini sempit loh. Dengan rumah semewah ini dapurnya sempit. Ih, termos zaman dulu banget gak sih ini? Oh, sampo clear itu dulu bentuknya begitu. Kayak betadine ya. Bentuk sampo clear zaman dulu tuh kayak betadine ternyata. Itu tuh kayu-kayunya tuh masih kokoh gitu loh guys. Nah, yang gue maksud kamar Mbak tuh ini. Nah, ini kamar Mbak terus langsung ke dapur. Nah, terus ada tutupnya gini. Gue tuh setiap ke tempat terbengkalai itu kayak berimajinasi loh ini dulunya seperti apa, terus dulu gimana. Oke guys, gue mau naik ke lantai 2, yang dimana lantai 2 itu sering terlihat penampakan sosok kuntilanak. Dan juga pemilik dari rumah ini, seorang suami meninggal dunia di lantai 2. Oke, langsung aja. Aku mau jatuh ke situ tau. Maaf. Aku bener-bener baju lungup anjir. Sekarang gue lagi ada di lantai 2. Ini serem banget sih kalau gak ada pembatasnya. Dulu kayak gini. Gak mungkin kan? Ya kalau ada anak kecil ya. Tuh, jatuh ke situ. Gue kayak serem ini. Kayaknya enggak sih. Kalau gue lihat dari ini kayaknya dulu gak ada ininya pembatasnya. Enggak ada bekasnya. Nah, ini pasti arah keluar. Gak bisa. Itu kamar mandi. Masih ada airnya loh. Masih ada airnya. Kalian tau gak ini jam berapa guys? Sekarang jam 9. Putri Erika explore malam lagi. Random aja, kadang siang, kadang malam gitu kan. Kalau malam itu lebih, adrenalinnya lebih ketantang dan lebih seru aja. Tapi kalau siang, itu bangunannya lebih terlihat jelas. Yang bikin gue ini tuh kayak lorong-lorong gitu loh guys. Dan banyak banget pintu-pintunya. Tapi nih ya, lihat deh. Bangunan pintunya tuh bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebuka nggak? Nggak kebuka juga. Berarti pemilik rumah ini sebelum meninggalkan rumahnya mungkin beberapa kamar dikunci dulu kali ya. Tapi masih ingat ya dia punya rumah ini. Udah kurang lebih 20 tahun ditinggalin. Ini kamarnya tuh kecil ya guys. Tapi lihat deh kamar mandinya ada bathtubnya. Dan ini nggak bisa dibuka guys kamarnya. Sekarang gue berdiri tepat di depan kamar yang tidak bisa dibuka sama sekali. Ini ada di belakang gue. Kamarnya tuh kecil. Cuman kamar mandinya tuh ada bathtub dan juga WC-nya. Pasti di dalam itu lembab banget dan banyak sekali penghuninya. Tapi ya mereka di dalam aja gitu. Dan jendela nomor 2 ini tadi kata bapak security-nya sering terlihat sosok kuntilanak guys yang terlihat dari jalanan. Ini ada suara motor lewat kan. Dan tadi juga ada orang yang bilang kalau gue udah diliatin gitu, gue udah disambut. Mungkin mereka bertanya-tanya ya ngapain gitu. Tapi alhamdulillah kita udah keliling lantai 1 dan sekarang gue udah ada di lantai 2. Kayak hawanya, energinya tuh masih positif gitu. Jadi setiap rumah itu kayak beda-beda gitu loh. Jadi di dalam rumah ini ada 2 tangga menuju ke lantai 2. Temenin gue ya guys turun. Jangan lupa tetap sopan karena kita tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Dan kita mau ke tangga satunya lagi. Awas ya, hati-hati. Hati-hati, ini tidak ada pegangannya sama sekali ya guys ya. Itu jeepnya bukan? Iya. Nah itu udah kelihatan ya guys, itu jeepnya. Kita lanjut lagi, turun ke bawah, terus kita langsung arah ke kiri guys. Kiri, dan kita mau menuju ke garasi. Apa mau ke tangga dulu? Mana dulu? Garasi atau tangga? Garasi dulu kali ya. Kita langsung aja menuju ke garasi yang ada jeepnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mobil yang ditinggalkan oleh pemiliknya sangat klasik ya guys, dan semua bannya hilang, udah karatan semua di dalamnya guys. Platnya nggak usah diliatin, tapi ini plat Semarang, yang dimana platnya juga bagus. Tapi ini kalian bisa lihat ke belakang, bisa lihat dalamnya nih, seperti ini dalamnya guys. Gue pernah naik ini nih waktu ke Bromo, naik jeep kayak gini kan. Gimana guys, menurut kalian gue naik nggak ke dalam jeep ini? Kita naik ya. Kita naik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang gue udah berada di dalam jeep merah ini yang sudah terbengkalai kurang lebih 20 tahun. Di sini gerah banget, bau oli, bau kabel. Ini setirannya. Ini emang depannya ini nggak ada kursinya apa gimana sih?
Enak ini, bisa selonjoran. Gede juga ya dalamnya ternyata. Kemungkinan bisa muat 6 orang. Dari tadi kita review jeep ya. Ada penghuninya nggak ya di dalam jeep ini? Soalnya kata bapak security-nya, bagian sini tuh sering rame. Nggak tahu suara-suara apa. Padahal ya satu komplek udah tahu kalau rumah ini tuh kosong. Terus ini ada meja tua, kursi tua. Ini dulu bikin kayak foto, tapi fotonya udah nggak ada. Ini apa nih? Ini foto-foto pemandangan ya guys ya. Oke. Banyak sepatu-sepatu yang ditinggalkan dan telepon. Ini lorong gini. Menuju ke kamar mandi. Gak tahu apa. Tapi jelas ini udah gak hujan. Dan gue gak melihat tetesan air sama sekali. Suara apa? Mana tuh air? Bukan air kan? Orang gak bocor kok situ. Iya gue juga lebih Bismillah, kita nggak ganggu ya guys ya. Kita sekarang mau naik ke atas. Ada suara-suara itu sudah biasa ya guys. Mungkin mereka itu menandakan bahwa mereka tuh ada loh di sini gitu. Gak ada tetesan tuh. Mana? Dari mana? Tapi tadi pas waktu kita pertama masuk belum ada kan? Nah, ini another tangga. Di sini wallpapernya udah pada rusak ya guys ya. Kemungkinan ini kamar ya. Oh, ada foto-foto nih guys. Dia ada mainan bayi dan juga ada foto-foto zaman dulu. Diduga ini pemiliknya nih. Oh, gue tahu ini punya rumah siapa. Penjual madu tawon asli. Bisa jadi ini keluarganya dan pemilik usaha tawon. Dan ini ada Sendal Hotel Kemang Jakarta. AC-nya masih, ada meja rias juga. Ayo kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dan banyak sekali foto-foto. Nih, kalau ini gue liatin nih. Kemungkinan ini mungkin ya suaminya di antara 3 ini. Cushion baby zaman dulu. Terus, zaman dulu dia udah pakai apa coba? Keratase. Keratase kan merek kan? Di ini tuh banyak banget kartu nama Jakarta tadi. Sendal Hotel Jakarta. Terus ini ada Halim Internasional. Ini terletak di Mega Kuningan, Jakarta ini. Ini kartu nama yang punya nih. Lahir pada tahun 74, orang Jakarta. Kemungkinan dia sekarang tinggal di Jakarta guys. Masih ingat gak ya ibunya punya rumah segede ini dan sebagus ini? Dulu waktu baru 1-2 tahun ditinggalkan tuh sepatunya masih terlihat bagus ya. Ternyata yang punya orang gaul guys, gaul. Itu juga ada lemari dan bingkai foto tapi udah gak kelihatan fotonya. Ya lagi-lagi ada bathtub di dalam kamar mandinya. Itu adalah ciri-ciri orang kaya, itu kamar mandinya tuh pasti ada bathtubnya. Ditemukan baju dinas guys di dalam rumah terbengkalai. Ini bagus nih pasti dulu nih. Baju dinas apa baju renang? Assalamualaikum. Itu ada lemari, masih ada parfum-parfumnya. Ini kamar bayi sih ini pasti. Soalnya banyak banget alat-alat bayinya. Aduh fotonya kosong ya guys. Ini softtek zaman dulu. Softtek? Masa sih? Guys, tolong jawab pertanyaan gue, ini softtek nggak? Ini softtek zaman dulu bukan? Tahun 90-an. Karena rumah ini dulu dihuninya tahun 90-an. Nama anaknya siapa ya? Oh, Mr. Albert. Yang punya namanya Mr. Albert. Nggak tahu itu nama anaknya nggak ada. Masih ada ucapan ulang tahun. Nama anaknya namanya Travis. Dan pemilik dari rumah ini yang sudah meninggal dunia itu adalah Mr. Albert. Alhamdulillah ya Allah. Ini rumah gede banget. Udah gak bisa lama-lama guys di sini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Guys, selama gue di dalam, ternyata di bagian tangga yang tadi mau menuju ke master room-nya, yang banyak foto-foto pemilik dari rumah ini tadi Mr. Albert, itu ada sosok tinggi besar yang ngeliatin kita. Dan ada salah satu taman yang kita tuh emang gak masuk, karena gue lihat cuman pohon-pohon aja. Ternyata di situ juga ada penghuninya. Bau melati, udah. Oke, udah ya guys. Semakin malam ternyata semakin mereka beda gitu. Beda banget pas gue masuk sama gue lama di sini. Mungkin mereka juga kayak merasa terganggu dan udah ini bau wangi banget. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Ditunggu video-video selanjutnya.